ahli sunnah wal jamaah madhab Imam Syafi'i. Ya, dari zaman ke zaman, dari ulama dulu. Ya, tidak pernah mengakui Bani Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Pertama, saya kasih tahu, nih data yang disayangi. Coba kaji, coba lihat. Pertama, ulama yang hidup di abad ke-5 Hijri, yang sejaman dengan Ubaidillah, yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi, tidak pernah mengakui Ba'alawi, bahkan tidak pernah dengar Ba'alawi di telinga dia sebagai cucu Nabi. Satu. Kedua, pengarang kitab Tahdhib Al-Bughawi, Imam Al-Baghawi, ya. Beliau ulama yang hidup di tahun wafat 516 Hijri. Ya. Beliau tidak kenal orang yang sejaman dengan dia ini adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semua yang setia mengikuti channel Cinta Tasbih ini selalu diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah, serta diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini marilah kita simak penyampaian dari Sayyid Qori, di mana beliau menyampaikan kritikan ataupun masukan kepada Rois Am PBNU kita, yaitu Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang beberapa hari lalu memberikan segmen tentang pembahasan masalah nasab Ba'alawi. Perlu digarisbawahi kepada teman-temanku semuanya yang akan mengikuti kajian atau penyampaian yang disampaikan oleh Sayyid Qori ini, kita harus dengan lapang dada dan berpikir yang sangat jernih bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Sayyid Qori ini adalah suatu kajian yang memang betul real sesuai dasar dan kitab-kitab yang ada. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu marilah kita simak penyampaian dari Sayyid Qori berikut ini. Saudaraku sekalian dimanapun antum berada, semua kita yang ada di dalam komal ini, di dalam room ini, dan semua mustami'in, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kalian ini kalau saya lihat, kenapa jahat sekali kalian? Kenapa kalian tidak cocok dengan Kiai Miftahul Akhyar? Dia itu orang tua kita di PBNU. Harus kita hormati, harus kita takzimi. Walau perkataan dia itu, ungkapan beliau ada kelirunya, wajarlah manusia. Ya, perlu antum ketahui. Sampaikan salam saya kepada Kiai Miftahul Akhyar. Sampaikan salam saya dari Aceh, ya, supaya beliau senantiasa meneliti sedetail mungkin, ya, terkait nasab Ba'alawi. Ya, saya yakin beliau ini orang-orang yang kena hasutan daripada klan-klan Ba'alawi dan mukibin dicocokin, jangan percaya Kiai, jangan percaya ini mereka nih Wahabi, ya, karena kita orang NU kan sangat ini sama Wahabi, kan, betul kan? Nah, perlu diketahui bahwa Kiai Miftahul Akhyar, ya, saya sampaikan kepada Tuan yang mulia, guru kami, orang tua kami, ya, orang-orang yang membela Ba'alawi, ya, itu 3 aliran dalam diri mereka. Satu, aliran Syiah Rafidhi, ya. Kedua, aliran Syiah Imamiyah. Ketiga, aliran yang gak doyan mengkaji kitab. Nah, saya takut Kiai masuk dalam aliran itu. Nah, janganlah sampai kayak gitu. Nah, supaya Kiai masuk dalam benar-benar ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana ajaran daripada
pendiri Nahdlatul Ulama, pakai kitab. Buat apa pinter baca kitab, nggak mau kaji-kaji, cuman hutjujon mulu. Salah kalau begitu, ya. Ini Bapak Kiai Akhyar, saya sampaikan sama antum. Ya, pertama, ulama ahli sunnah wal jamaah madhab Imam Syafi'i. Ya, dari zaman ke zaman, dari ulama dulu. Ya, tidak pernah mengakui Bani Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Pertama, saya kasih tahu, nih data yang di saya nih. Coba kaji, coba lihat. Pertama, ulama yang hidup di abad ke-5 Hijri, yang sejaman dengan Ubaidillah, yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi, tidak pernah mengakui Ba'alawi, bahkan tidak pernah dengar Ba'alawi di telinga dia sebagai cucu Nabi. Satu. Kedua, pengarang kitab Tahdzib Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, ya. Beliau ulama yang hidup di tahun wafat 516 Hijri. Ya. Beliau tidak kenal orang yang sejaman dengan dia ini adalah, yang abadnya sejaman adalah Muhammad Sahib Mirbad. Ya. Nah, Muhammad Sahib Mirbad ini orang hebat. Katanya orang faqih. Tapi ya, Imam Al-Baghawi tidak pernah sekali mengetahui si Muhammad Sahib Mirbad. Ya. Terus kita lanjut lagi ke bawahnya. Imam Al-Ghazali juga tidak pernah tahu keturunan Ba'alawi daripada Ubaidillah. Sakit kepala Bapak Kiai. Coba lari lagi, katanya ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah, kitab Syafi'iyah dikaji. Ya. Al-Khulasah tidak menyebutkan. Imam Haramain tidak tahu juga. Ya, termaksud Imam An-Nawawi juga tidak pernah menfatwakan Bani Ba'alawi sebagai Sadatul Ashraf. Kenapa coba? Apa karena nggak tahu? Apa memang karena nggak ada? Gitu. Kami ini sedang meneliti, jangan bikin pusing Bapak Kiai. Atau Bapak Kiai undanglah. Ya, saya interupsi, Said Kori, ya. Mungkin statement Anda sedikit bisa diturunkan, gitu ya. Oke, ya. Langsung gitu ya. Pak, saya bahasa saya kayak gini, takzim banget saya sama Kiai Miftahul Akhyar, takzim banget. Kalau saya cium tangannya, gitu loh. Cuman persoalannya Bapak Kiai Miftahul Akhyar juga nggak pernah peduli dengan gaya dia bahasa. Kok seorang orang tua bebas ngomong, kita nggak boleh kayak gitu, ya kan? Nah, sekarang tolong dikaji baik, dikaji lagi, ya. Yang mencintai ahli sunnah wal jamaah, ya, jangan Bapak Kiai Akhyar memikir orang yang menafikan nasabah Alawi ini Wahabi. Bukan, Pak. Kami ngaji kitab Tufah, Pak. Fathul Mu'in. Mana ada Wahabi orang ngaji kitab Fathul Mu'in? Macam mana pula orang ngaji kitab Ihanah? Iya. Gitu. Sebentar. Baik. Biar Bapak yang ngomong. Sebentar. Gitu. Jadi Bapak Kiai Miftahul Akhyar, tolonglah. Kalau memang menurut Bapak Ba'alawi adalah suatu tempatnya, ya, Pak, diskusi akbar. Saya tunggu. Itu Bapak Kiai. Mohon maaf, ya, lillahi ta'ala, wallahi, saya minta maaf sama Bapak, sama hargai fan ilmu Bapak Kiai. Besok hati-hati berkalam. Oke? Nah, kedua, saya bukan Wahabi. Itu loh. Saya faktakan ya, saya sampaikan bahwa orang yang mengakui nasabah Alawi itu Syiah Rafidhi. Dia sudah menjatuhkan derajat manzilah Nabi Muhammad SAW. Mi'raj 70 kali dalam setiap malam, apa pula? Gitu loh. Masa mengakui nasab palsu? Kalau memang nasabnya asli, bukalah PBNU sebagai untuk diskusi. Jangan biarkan kayak gini. Ngomong
Nah, itulah penyampaian statement dari Sayyid Qori. Inti dari video tersebut adalah kita sebagai orang awam seperti saya ini yang terus mengikuti polemik nasab kaum Ba'alawi. Ya, sekali lagi buat semua teman-teman yang dangkal dengan sejarah ataupun pengetahuan tentang masalah nasab kaum habaib, kita jangan sekali-sekali kalau tidak mempunyai dasar ataupun bukti, kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang menyebarkan berita ataupun wawasan yang tidak sesuai dengan fakta dan dalil. Apa yang telah disampaikan oleh Syed Qori ini adalah beliau mengkaji, meneliti bahwasannya sampai sekarang tidak ada bukti dasar yang kuat untuk membantah statement dari penemuan penelitian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Intinya adalah kita sebagai orang awam menginginkan bahwasanya pembahasan masalah nasab yang sampai sekarang ini belum clear, seharusnya dari orang tua kita yaitu PBNU menjembatani, memfasilitasi agar perdebatan ini diberikan fasilitas pembahasan masalah nasab kaum Ba'alawi ini, agar kita sebagai umat yang dangkal dengan adanya ilmu tentang sejarah biar lebih paham dan lebih mengerti. Sekali lagi buat teman-temanku semuanya, video yang barusan kita tonton, penyampaian dari Tengku Qori ini, itu adalah bukti bahwasanya penelitian yang beliau lakukan hingga sampai saat ini memang real, benar adanya, sesuai dengan fakta, sejarah, dan bukti-bukti kitab sezaman. Mudah-mudahan ini menjadikan kita sebagai generasi pemuda Islam, terutama di kalangan Nahdiyin, terus belajar dan mendengarkan fatwa-fatwa ulama-ulama kita yang memberikan pencerahan sejarah-sejarah Islam di Nusantara ini dengan sebenar-benarnya. Sekali lagi, jadikanlah pencerahan yang disampaikan oleh Syed Qori ini menjadikan suatu ilmu bagi kita, landasan pegangan buat kita agar kita mengetahui ternyata inilah bukti bahwasanya nasab kaum Ba'alawi tidaklah sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.